Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi wa nashkuruhu subhanahu ala ihsanihi wa in'amihi wa takrimihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى شرعه المطهر واتبع ملته القويمة أما بعد. Bapak Ibu Saudara jamaah yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman fi amanillah, dalam keadaan tanpa kekurangan apapun, ya. Diberikan kelonggaran oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu, untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu dan hikmah yang bermanfaat. Dengan ilmu hikmah, Allah menambah keimanan kita. Dengan ilmu dan hikmah, kita meningkatkan ketakwaan kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Maksudnya adalah wasiat Allah kepada setiap manusia untuk dirinya menjaga dari hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah, hal-hal yang mendatangkan siksaan Allah, hal-hal yang mendatangkan penderitaan yang muncul di dunia dan juga di akhirat. Maka salah satu dari wujud melaksanakan firman Allah ini adalah dengan mencari ilmu. Ketika seseorang sudah memahami ilmu, mendapatkan ilmu, kemudian dia mengamalkan untuk dirinya, menasihatkan untuk keluarganya, maka inilah bagaimana di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, menjagalah dirimu untuk terjebak, untuk terjerumus ke dalam api neraka karena kebodohan, terjerumus ke dalam neraka karena godaan syaitan, terjerumus ke dalam neraka karena pengaruh-pengaruh yang mendorong kita masuk ke dalam, dan juga keluarga kita, Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menambah manfaat dan barokah bagi kalian, bagi kita semuanya dalam kajian ini, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam pagi hari ini Allah mendatangkan ilmu yang manfaat dan menjadikan kita menjadi orang yang semakin berilmu dan bertakwa kepada Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu Saudara jemaah, materi kita pada pagi hari ini adalah bahayanya mati menanggung hutang. Materi ini adalah materi yang mungkin sebagian orang benci. Mungkin sebagian orang benci. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang itu dalam keadaan berhutang. Dalam keadaan berhutang, dia mampu untuk membayar hutangnya, tapi dia enggan untuk membayarnya. Atau bisa jadi seseorang memiliki hutang dan gemar berhutang, tetapi dia enggan untuk membayarnya atau bahkan tidak mampu untuk membayarnya. Atau seseorang yang memiliki hutang kemudian lupa dan dia tidak dapat mengingatnya.
Nah, maka di sini kita perlu memahami bagaimana hukum-hukum seseorang yang mati sedangkan dia dalam keadaan menanggung hutang. Di dalam firman Allah dan juga di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijelaskan secara jelas mengenai masalah hutang ini. Dalam ayat yang panjang dalam surah Al-Baqarah, satu ayat itu hampir satu halaman, bahkan satu halaman untuk cetakan Madinah. Itu membahas tentang masalah muamalah ad-dain, muamalah hutang. Dibahas secara rinci, syarat-syaratnya berhutang, kemudian bagaimana seseorang itu hendaknya berhutang dan seterusnya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan. Dan juga di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga mentahzir. Mentahzir itu artinya mengantisipasi, memberikan warning kepada kita tentang batasan-batasan bagaimana kita berhutang. Dan jangan sampai kita hutang kemudian wafat atau ajal ternyata mendahului kita. Mendahului kita. Ini akan menjadi sebuah kecelakaan yang besar, menjadi musibah, menjadi bahaya bagi kita ketika kita meninggal dunia, ketika ajal telah datang, sementara kita belum melunasi hutang-hutang kita, dan yang lebih beratnya lagi tidak ada yang mengetahui tentang hutang-hutang kita. Tidak ada saksi, tidak ada catatan. Sehingga ketika kita mati tidak ada yang membayar hutang kita, dan begitu banyak konsekuensi yang didapatkan oleh seorang yang telah mati ketika di alam kubur sana, bahkan sampai di akhirat hingga sampai menuju ke jannah pun akan semakin berat. Menuju pada desa akhirat, desa yang utama yang menjadi tujuan utama kita yaitu adalah surga. Ini terhalang hanya karena masalah. Karena masalah. Kita akan membahas tentang apa saja, bahaya apa saja yang dihadapi seseorang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang, dalam keadaan dia menanggung hutang. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di antara salah satu hal yang termasuk perkara besar orang yang mati meninggalkan hutang, mati menanggung hutang adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk mensalatinya, enggan untuk mensalati orang tersebut. Di dalam hadis Bukhari diriwayatkan, tuwfiya rajulun minna, ada seorang laki-laki dari kalangan kami para sahabat. Faghassalnahu wa hannatnahu wa kaffanahu. Ketika seorang di antara kami ada yang meninggal, kami memandikannya, kami menutup telinganya, menutup lubang-lubang hidungnya, menutup semuanya, dan kami juga memberi kafan. Tsumma ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kami ada yang memanggil Rasulullah untuk mensalatinya. Faqulna, kami pun berkata, tusalli alaih. Ya Nabi, mohon engkau mensalati jenazah rajul ini. Kemudian Rasulullah datang. Ketika Rasulullah datang, yang dilakukan Rasulullah sebelum mensalatinya, Rasulullah bertanya kepada keluarganya, alaihi dainun, apakah dia memiliki hutang? Kemudian keluarganya menjawab, dinaran, ya dia punya hutang 2 dinar. Kemudian fansaraf, Nabi langsung pergi kembali. Jadi Nabi enggak mau mensolati seseorang yang dalam keadaan berhutang dan hutangnya belum dilunasi. Kemudian fatahammaluha Abu Qatadah. Kemudian ada seorang sahabat lain yang melihat keadaan seperti itu, dia kemudian merasa iba dan dia mengatakan bahwa akulah yang akan menanggung hutangnya. Akhirnya fa'atainahu, kemudian kami mendatangi kembali Rasulullah SAW. Faqala Abu Qatadah ad-dinarani alayya. Abu Qatadah mengatakan, ya Nabi, 2 dinar hutangnya laki-laki ini yang wafat ini, akulah yang menanggungnya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi mengatakan, uhiqqal al-gharim wa bari'a minhum al-mayt. Ya benar, kamu yang akan menanggung hutangnya dan kamu akan membebaskan beban hutangnya. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, qala na'am, iya Nabi. Kemudian pada saat itu wasalli alaih, kemudian Nabi mengerjakan
mensalati kepada laki-laki tersebut. Di dalam hadis ini menunjukkan betapa besar perkara orang yang meninggalkan membayar hutang untuk disolati. Nabi tercegah, Nabi mencegah dirinya tidak atau enggan melakukan mensolati kepada orang yang memiliki hutang dan dia tidak mau, dan dia dalam keadaan masih belum melunasi hutangnya. Dia belum melunasi hutang. Bahkan di dalam satu hadis lain, yaitu dalam kitab Abu Dawud, dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa orang yang meninggalkan hutang dan tidak ada yang membayarnya, atau hutang yang ditinggalkan, yang ditanggung oleh jenazah, itu akan menjadi dosa yang besar. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, Inna a'zamad dhunubi 'indallah ayyalqahu bi'abdun ba'dal kabair allati nahallahu anha ayyamuta rajulun wa alaihi dain. Seseorang yang mati, dia tidaklah mendapat dosa yang paling besar kecuali adalah hutang. Sesungguhnya yang paling besarnya dosa di sisi Allah ketika seorang hamba bertemu kepada Allah, salah satunya adalah ayyamuta rajulun wa alaihi dain. Orang yang mati sedangkan dia dalam keadaan sedang menanggung hutang yang belum dibayarkan. Sampai terjadinya hari kiamat kalau belum ada yang membayar hutangnya. La yada'u lahu qad'an. Yang tidak ada seseorang pun yang membayarnya. Masuk dalam kategori dosa besar. Dosa yang melekat, yang belum diampuni oleh Allah, yang tidak diampuni oleh Allah, sehingga seseorang yang berhutang itu membayar hutangnya. Apakah membayar dengan amal baiknya, atau seseorang itu menanggung amal buruk dari orang yang dihutangi. Ini. Para ahli ilmu mengatakan bahwa kenapa Rasulullah enggan untuk melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah syafaat. Mensolati jenazah itu adalah syafaat. Nah, yang aneh di kalangan Muslim di Indonesia ini kadang terbalik, ya, kadang tidak sesuai dengan sunnahnya. Ketika ada jenazah meninggal, ya, tidak disolati, malah ditahlilin, ya. Sehingga tidak ada yang melakukan sholat sama sekali, padahal secara dalil yang dapat memberikan syafaat doa ampunan itu adalah sholat jenazah, ya, adalah sholat jenazah. Sedangkan dalil harus membutuhkan dalil yang konkret, dalil yang sahih untuk dilakukan hal itu kepada orang yang telah mati. Harus ada dalilnya, harus tahu dalilnya. Sunnahnya orang yang wafat adalah disolati. Kemudian sebelum disolati, diselesaikan dulu, dipertanyakan dulu bagaimana hutang-hutangnya. Kalau di Indonesia ini tuh kembali, kadang-kadang hal yang seperti ini nggak pernah dibahas. Sehingga kadang-kadang itu pertanyaannya atau yang disampaikan oleh mungkin sebagian dari para penyampai atau kepala ahli sahibul jenazah, sahibul mayit, keluarga jenazah menyampaikan apabila ada yang memiliki hutang silakan menghubungi keluarga. Ada yang begitu. Ada yang tidak sama sekali, pokoknya habis meninggal dikafanin, dimandiin, ditahlilin, kemudian langsung dikuburkan saja. Sehingga hal-hal yang bersifat krusial seperti ini, menanyakan apakah dia berhutang atau tidak, ini tidak pernah ditanyakan. Karena bagi kita tentang hutang ini adalah masalah aib. Masalah aib. Orang merasa kalau hutangnya diumbarkan, itu seolah-olah itu adalah aib yang diumbarkan. Padahal tidak. Ini memberikan sebuah peluang kepada orang-orang yang berhutang untuk menagih hutangnya kepada pihak keluarganya. Ini. Jadi sangat berat. Dia tidak mendapatkan syafaat Nabi, tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis lain, yaitu di dalam kitab Al-Bukhari, bahwa ada seorang yang meninggal. Kemudian Rasulullah dipanggil untuk mensolatinya. Pada saat itu Rasulullah bertanya, apakah dia memiliki alaihi dainun? Apakah dia punya hutang? Kemudian keluarganya mengatakan, ya, dia memiliki salasah dinar. Dia memiliki 3 dinar. Dia memiliki hutang. Ya, dia memiliki hutang. Kemudian Nabi juga bertanya, apakah dia meninggalkan harta?
untuk membayar hutangnya. Kemudian ahli keluarganya mengatakan, ya dia memiliki uang sebanyak 3 dinar untuk melunasi hutangnya. Kemudian Rasulullah mau mensolatinya, ini dalam hadis Bukhari. Kemudian Rasulullah mau mensolatinya. Nah, kemudian lanjutan dari hadis ini, ada seorang laki-laki lagi yang meninggal, kemudian Rasulullah bertanya apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak. Dijawab oleh keluarganya, dia nggak punya harta apapun. Hartanya habis semua, ya, cuman rumah yang kosong. Dia nggak punya harta apapun. Kemudian ditanya apakah dia memiliki hutang? Kemudian dijawab oleh keluarganya, iya dia punya hutang. Dia punya hutang kepada saya. Ada beberapa orang yang mengaku dia berhutang kepada saya. Kemudian pada saat itu Rasulullah pergi meninggalkannya. Nah, di kalangan para jumhur ulama, terutama para ulama usali seperti kalangan para sahabat tabi'in, mereka mengambil suatu faidah, suatu fawaid bahwa yang pertama, orang yang mati meninggalkan hutang, orang yang mati menanggung hutang, sementara harta yang ditinggalkan itu cukup untuk membayar hutangnya, sementara hartanya cukup untuk membayar hutangnya, maka Rasulullah mau mensolati. Karena apa? Karena ada harapan hutangnya akan dibayar dengan harta warisnya. Kemudian seseorang yang meninggalkan hutang dan hartanya tidak cukup untuk membayar hutang, maka Rasulullah meninggalkan. Karena apa? Karena mensolati jenazah itu tidak akan mendatangkan syafaat bagi jenazah itu. Ini menunjukkan bahwa hutang adalah satu perkara yang besar. Perkara yang tidak boleh dianggap remeh. Perkara yang tidak boleh dianggap sepele. Karena apa? Karena begitu beratnya syafaat itu akan terhalang bagi orang-orang yang menanggung hutang sementara dia tidak memiliki sesuatu untuk membayarkannya. Nah, ketika dikonversikan di masyarakat kita yang sangat aneh ya menurut saya, bahwa kebanyakan dari kita muslim di sekitar kita, ketika ada orang yang meninggal, anak-anaknya sibuk berebut harta, mereka tidak pernah bertanya apakah orang tuanya meninggalkan hutang ataukah tidak. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga sahibul jenazah ini akan terus dalam kesengsaraan, di dalam keadaan dia mati. Dia terhalang dari syafaat. Dia tidak mendapatkan pertolongan Allah. Tidak mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Karena apa? Karena hutang-hutangnya dalam keadaan masih menumpuk dan belum terbayarkan, sementara hartanya sudah direbut oleh seluruh ahli warisnya. Padahal di dalam fikihnya tentang masalah hukum waris, bahwa hak waris itu dibagikan setelah dibagikan yang namanya harta hutang, setelah dibagikan hutang dan juga wasiat. Wasiat seperti contoh wasiat untuk haji, badal haji atau badal umroh, atau wasiat sedekah atau dan lain sebagainya, atau amanat itu. Setelah diambil hutang, setelah diambil wasiat, baru kemudian sisanya itulah yang dibagi menjadi harta waris yang dibagikan sesuai hitungan-hitungan yang telah disebutkan di dalam surah An-Nisa dalam Al-Quran. Tapi anehnya di kalangan muslim kita, ketika seseorang mati, harta itu sama sekali tidak pernah dibahas yang namanya ini diambil hutang, diambil wasiat, tidak. Ya, harta itu bahkan dibagi tidak sesuai dengan syariahnya, harta itu dibagi secara merata begitu saja atau kadang-kadang tidak merata. Siapa yang merawat orang tuanya itu yang dapat jatah lebih besar, yang nggak merawat orang tuanya nggak dapat jatah dan lain sebagainya. Inilah adalah bentuk-bentuk kejahilian, kebodohan, kesalahan-kesalahan yang terjadi di lingkungan kita. Padahal jenazah yang pada saat itu mati, dia akan menghadapi suatu perkara yang sangat besar. Walaupun dia adalah seorang yang ahli beramal solih, banyak amalnya, tapi kalau dia memiliki hutang yang besar, maka semua amal-amalnya itu akan terhalang untuk mendatangkan kebaikan bagi jenazah ketika dia sedang mati. Ya, itu. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan bahwa kelak nanti
Ini perkara berat yang akan dialami oleh sahibul jenazah ketika dia menanggung hutang, yaitu sebagaimana dalam satu hadis riwayat Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun, qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wa dirhamun." Siapapun yang mati sedangkan dia masih menanggung hutang berupa dinar dan dirham, maksudnya dia menanggung hutang harta, qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wa dirhamun, maka dia harus tetap untuk membayar kebaikan, membayar hutangnya itu dengan amal baiknya. Dia akan membayar hutangnya itu dengan amal salehnya, amal baiknya. Padahal di sana tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Artinya di akhirat nanti seorang sudah tidak memiliki harta dinar, tidak memiliki harta dirham. Di dalam satu hadis lain yang lebih mengerikan lagi, tentang keadaan seseorang yang disebut sebagai al-muflis. Al-muflis atau orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang hancur, ya. Orang yang hancur. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna al-muflis, atadruna mal muflis. Tahukah kalian apa itu al-muflis? Tahukah kalian yang disebut orang yang bangkrut itu apa? Para sahabat mengatakan al-muflisu fina ya Rasulullah la dirham wala mata'un. Orang yang merugi, orang yang bangkrut menurut kita ya orang yang udah nggak punya harta, nggak punya benda, nggak punya uang. Dia bekerja, rugi, bangkrut, sudah habis, sudah. Orang muflis itu sudah habis semua harta bendanya. Rasulullah SAW menjawab, mengatakan, al-muflisu min umat, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamah bisolatihi wa siyami wa zakati, yaitu adalah orang yang mereka datang di hari kiamat, datang kepada Allah dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Ini adalah pahala-pahala yang diterima oleh Allah, ya, pahala-pahala yang dihitung bernilai oleh Allah. Ya. Wayati, kemudian dia datang kepada Allah, tetapi dia juga ada orang lain datang, wayati qad syadama hada, yang menuntut bahwa dia telah mencela dirinya, bahwa ada orang lain kemudian menuntut kepada Allah, ya Allah, orang ini jangan kau masukkan ke dalam surga karena dulu dia di dunia dia telah mencela kepada saya. Dulu dia ini tukang mencemooh, suka menggunjing, suka memfitnah. Wa qadzafa hadza, dia dulu sering menuduh saya seperti ini, seperti itu. Wa akala ma hadza, dia juga makan harta saya. Dia punya hutang enggak mau bayar. Dia ngambil ini itu punya saya enggak mau mengembalikan. Dia juga kemudian ada lagi yang menuntut, oh ya dia sudah pernah melukai saya. Dia pernah mukul saya. Kemudian oleh Allah orang yang memiliki pahala salat, pahala puasa, pahala zakat ini yang besar-besar ini, yang sebenarnya dengan pahala itu cukup memasukkannya ke dalam surga, oleh Allah didudukkan, kamu duduk di sini. Min hasanati. Kemudian oleh Allah semua amal-amal baiknya ini diambil untuk membayar kepada orang-orang yang pernah dizalimi, orang-orang yang dicela, orang-orang yang diribahi, orang-orang yang pernah dituduh ABCD, orang yang pernah disakiti, ya, itu. Oleh Allah akan diambil kebaikannya, pahala kebaikannya untuk diberikan kepada mereka sebagai pembalasan. Makanya akhirat itu juga, hari kiamat itu disebut dengan yaumul jaizah. Harinya pembalasan, bukan hanya Allah yang membalas kepada umat, tetapi umat membalas kepada umat. Manusia membalas kepada sesama manusia, bahkan perhitungan akhirat itu lebih berat. Bahkan perhitungan akhirat itu
lebih berat. Jadi sesungguhnya orang itu kalau dia berhutang dan tidak membayar hutangnya, itu sebenarnya keimanannya terhadap akhirat itu sangat rendah. Bentuk dari lemahnya keimanan atau bahkan cacatnya keimanan. Kenapa? Karena ketika seseorang itu berhutang, dia yang pertama kali difikirkan, kalau aku nggak bisa bayar, aku pasti akan membayarnya di akhirat dengan amal-amalku, yang mana dengan amalku ini, aku akan membayar untuk masuk ke dalam surga. Tapi ketika seseorang sudah beranggapan aku hutang-hutang santai, sebenarnya dia keimanannya sangat lemah, atau bahkan cacat dalam keimanannya, karena dia tidak sadar bahwa di akhirat itu pembalasan lebih berat. Pembalasannya lebih kejam, lebih menyulitkan. Ya, wahada min hasanati. Kemudian yang satunya lagi meminta balasan, diambil lagi kebaikannya. Karena sudah tidak ada dinar dirham. Walaupun dia mati meninggalkan harta yang sangat banyak, harta-harta yang ditinggalkan itu tidak dapat membayarnya. Fa'in faniyat hasanatu qabla ayyat tussama alaih minal khataya ukhidha min khataya. Kalau kebaikan itu sudah habis dibagikan kepada orang-orang yang menuntutnya, kemudian yang tersisa tinggal keburukannya, maka kejelekan dari orang-orang yang menuntut itu, dosa-dosa orang yang menuntut itu akan dikembalikan, akan diberikan, dibebankan kepada si penghutang tadi. Kurang, bayaran kamu kurang nih, kamu kalau bayar hutang segini masih kurang, minta lagi nih. Udah habis, kemudian dosanya nih, saya punya dosa, ya Allah timpakan dosa saya kepada si fulan ini. Ma'alaihi minal khataya faturiha alaihi. Akhirnya Allah mengambil kejelekan orang yang dihutang, diberikan kepada penghutang yang nggak mau bayar, sehingga thumma turiha finnar, sehingga dia menjadi pendosa, sehingga dia menjadi orang yang beban dosa dan tidak memiliki kebaikan sama sekali, dan dia masuk ke dalam neraka yang panjang waktunya. Inilah yang disebut mukmin. Jangan sampai kita menjadi orang yang ahli sholat, ahli puasa, nggak pernah nyakiti tetangga, ya. Tapi ternyata kita hutang nggak mau bayar. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya ini. Yang terjadi semua amal ibadah kita ini akan diambil, kemudian kita akan menjadi orang yang bangkrut, dan kita akan masuk neraka sebab hutang yang kita miliki dan tidak kita dan tidak kita lunasi. Yang lebih parahnya lagi, anak-anak kita berebut harta kita yang begitu banyak, tidak ada seorang anak pun yang mau membayarkan hutangnya orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya kalau hutang diam-diam saja. Orang tuanya hutang nggak pernah ngomong ke anaknya. Orang tuanya hutang nggak pernah menulis. Sehingga ketika orang tuanya wafat, dipikir anaknya baik-baik saja, nggak ada yang mati, ya wes. Begitu harta sudah dibagi, kemudian ada yang nagih, jawabannya, loh hartanya orang tua saya sudah meninggal. Kemudian anak-anaknya nggak ada yang mau untuk membayarkan hutang orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, maka merugilah orang yang berhutang, yang mati dalam keadaan menanggung hutang dan tidak ada seorang pun yang mau membayarnya. Bukan hanya itu, rohnya orang yang mati dalam keadaan menanggung hutang oleh Allah akan digantung. Ruhnya akan digantung, amal baiknya juga akan digantung oleh Allah. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Ruhnya orang iman itu digantungkan sebab hutangnya. Itu digantung sebab hutangnya. Amalnya itu tidak akan dapat naik menuju ke langit, dia amalnya juga tidak diturunkan ke bumi, jadi digantung di antara langit dan bumi. Hatta yuqda alaih atau hatta yuqda anhu, sehingga hutangnya itu dilunasi. Nah, kalau hutangnya sudah dilunasi, kameranya muncul nggak?
Aicha, Background kelihatan Ustadz. yang ini nggak kelihatan. Ini enggak Ustadz. Coba ya, ini ada gangguan. Ya, oke. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa jiwa seseorang itu akan akan digantungkan selama dia memiliki hutang. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Syekh Albani mengatakan hadis ini adalah sahih. Ya. Hadis ini sahih. Artinya hadis ini dapat dijadikan sebagai perhatian bahwa kita harus betul-betul hati-hati. Nah, para murid dari Imam At-Tirmidzi mereka mengatakan bahwa begini, bahwa ketika seorang mati itu kan dia kalau orang iman dia akan mendapatkan ke tempat yang mulia yaitu namanya illijin, ya. Jadi orang yang sudah mati, dia sudah menjawab pertanyaan dari para malaikat, kemudian oleh Allah dialirkan angin surga, dan dia ditempatkan di suatu tempat di mana dia akan beristirahat sampai di hari kiamat, yaitu di suatu tempat yang disebut dengan Al-Iliyyin. Di satu tempat yang disebut dengan Iliyyin. Nah, ketika seseorang iman ini dia memiliki hutang yang belum dibayarkan, dia sudah mati dan amalnya seharusnya membawa dirinya kepada Iliyyin terhalang. Dia digantungkan, dia tidak dapat masuk ke dalam iliyyin, tetapi dia tidak bisa kembali ke dunia. Dia dalam keadaan tergantung, dalam keadaan digantungkan. Jadi tidak dapat masuk ke tempat yang utama, tapi dia juga tidak disiksa. Maka yang terjadi adalah penyesalan. Maka para ulama mengatakan penyesalan yang paling besar bagi seorang jenazah itu adalah bahwa dia menyadari akan hutang-hutangnya dan dia tidak dapat melunasinya. Dia berteriak kepada anaknya, anaknya tidak dapat membayarnya, tidak dapat mendengarnya. Dia berteriak kepada semua orang untuk berpesan, bayarkanlah hutangku, maka tidak ada seorang pun yang membayarkannya. Sehingga ruhnya terkatung-katung, terhalang untuk masuk ke dalam iliyyin. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa amal-amal baiknya ini tidak dapat dikategorikan sebagai kalangan orang-orang yang salih. Kenapa? Karena ketika sampai harinya, hari kiamat nanti, hutangnya tidak dilunasi, maka semua amal salih ini akan berpindah kepada orang yang dihutangi. Dan statusnya dia bukan sebagai orang iman, bukan sebagai orang yang salih, sebagai ahli jannah, tetapi sebagai ahli neraka. Sebaliknya, jadi akan semakin berat keadaannya. Akan menjadi berat, kenapa? Karena ketika seseorang menanggung hutang dan tidak ada yang membayarnya, kondisi seseorang, dirinya dan amalnya itu tergantung, tergantung. Dan ini adalah keadaan yang paling berat yang dialami oleh seorang jenazah. Seorang jenazah, dia mau berteriak, memanggil anaknya, nggak bisa. Walaupun anaknya tiap hari datang ke kuburan mengajak berbicara kepada pusara, tetap orang tuanya nggak akan bisa menjawab. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang dalilnya sudah jelas. Yang disebut alam barzakh itu adalah barzakhun. Barzakh itu adalah dinding yang sangat tebal yang menghalangi seseorang yang sudah berada di dalam barzakh dengan yang di luar barzakh. Karena itu sudah masuk di satu alam, maka dia barzakhun, terdapat barzakhun, yaitu penghalang. Yang tidak bisa seorang itu berbicara, yang di dunia nggak bisa memperdengarkan, sebagaimana dalam satu firman Allah dalam Al-Quran, innaka lan tusmi'u man fil kubur. Ketika Nabi Muhammad berbicara kepada jenazah, siapa namanya, jenazahnya Abu Jahal, ya, dalam peperangan Badar itu, kemudian Allah menegur kepada Nabi Muhammad, innaka lan tusmi'u man fil kubur, bahwa engkau tidak dapat memperdengarkan suaramu kepada orang yang di dalam kubur. Jadi kalau
Nabi saja, seorang nabi yang memiliki wahyu yang diistimewakan oleh Allah berbicara kepada orang yang sudah mati saja tidak dapat didengar oleh yang sudah mati, bagaimana dengan kita? Jika ada di kalangan umat, ya, di akhir zaman ini yang mengatakan datanglah ke kuburan, mintalah kepada kuburan, sahibul kuburan, ya, berdoalah kepadanya, sampaikan kepadanya, ini adalah kalimat batil yang sama sekali dibantah oleh Allah. Innaka lan tusmi'u man fil qubur. Engkau tidak dapat memperdengarkan kalimatku kepada orang yang berada di dalam kubur. Berarti kalau sudah orang yang mati, dia menyadari hutangnya begitu banyak, dia dalam keadaan terkatung-katung di suatu tempat yang oleh Allah dihalangi untuk masuk ke dalam ini, untuk mendapatkan kenikmatan sampai hari kiamat, dia terhalang. Dia berbicara kepada berteriak kepada anaknya tidak mendengar. Anaknya malah justru menghabiskan harta orang tuanya untuk FPL. Senang-senang. Yang terjadi adalah penyesalan. Ya. Makanya kita yang masih hidup ketika memiliki hutang, sesegeralah mencatat hutang-hutang kita. Sesegeralah mencatat apa yang kita ingat hutangnya berapa, tinggal berapa, kepada siapa. Di telepon, aku masih punya hutang loh. Tolong ingatkan, aku masih punya hutang. Aku mau membayar, aku mau mengangsuh walaupun hanya 10.000, 100.000, 200.000. Jangan sampai tidak sama sekali. Bahaya kalau seseorang yang jelas-jelas memiliki harta untuk membayar hutang, kemudian dia tidak mau membayarnya. Ketika hidup dia punya kendaraan, punya rumah, punya tabungan, punya simpanan harta ini itu, dan lain sebagainya, punya bonus. Tapi dia punya hutang dan nggak mau membayarnya. Kemudian datang kematian kepadanya, maka kelak di hari kiamat, salah satu hal yang memberatkannya adalah bahwa orang ini kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para ghalun atau sarikon. Ghalun itu orang yang mencuri, atau sarikon itu adalah kalangan pencuri, perampok. Di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang statusnya di keningnya itu adalah sarikon. Dan itu akan datang kepada Allah sebagai sarikon kadzaban, ya, sebagai mazluman, zaliman, orang yang zalim, orang yang suka menzalimi orang yang sarikon, orang yang pencuri. Ya. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Suhaib al-Khair, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin yaddainu dainan wa huwa majmu'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Ayyuma rajulin, siapapun orangnya, yadayyanu dainan, dia berhutang, wa huwa majmu'un, ya, yadayyanu dainan. Jadi yadayyanu dainan itu berhutang tapi nggak ada niatan untuk membayarnya. Dia hutang terus nggak mau bayar, sengaja. Wa majmu' dikumpulkan, la yuwaffiyahu iyyahu, ya, laki Allah sarikan. Sedangkan dia tidak mau membayar hutangnya, maka dia akan bertemu kepada Allah dalam keadaan sarikan, sebagai pencuri. Dia akan didudukkan bersama orang-orang yang mencuri. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan siapapun yang mencuri, kelak di hari kiamat akan dikalungkan curian-curiannya itu di lehernya. Nyuri sandal, ya, sandalnya akan dikalungkan. Pinjam sandal, nggak dibalikin sandalnya, itu akan menjadi curian kelak nanti dia datang kepada Allah. Mencuri uang, berarti lu meminjam uang, kemudian dia udah jelas dia punya harta untuk membayarnya. Harusnya dia menjual ini itu untuk bayar hutang, dia nggak mau. Menahan dengan alasan, ya saya masih butuh, saya ini itu. Ternyata dia mati, maka kelak nanti curian-curiannya itu, hutang-hutang yang nggak mau dibayarkan tadi akan menjadi curian yang dikalungkan kepada, dan dia datang kepada Allah dalam keadaan sebagai pencuri. Faman zubziha 'anil nari wa dzukilal jannata faqad faz. Dalam firman Allah. Maka siapapun kelak di hari kiamat itu yang datang kepada Allah dan dia diselamatkan dari neraka. Kalau pencuri selamat nggak kira-kira? Nggak akan selamat.
Faman zuziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Kemudian siapapun yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, dialah orang yang beruntung. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu harus orang yang betul-betul bersih. Orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang betul-betul bersih. Bukan hanya bersih hatinya, bersih amalnya, bersih dari beban tanggungan orang lain yang menjerat dirinya, menimbulkan tuntutan-tuntutan di hari kiamat. Ya, ini. Jadi hati-hati. Pinjam apa saja, pinjam pulpen, pinjam apa saja balik. Karena itu menjadi baik. Dan dalam satu hadis lain diriwayatkan al-wa'du ainun, dan janji itu juga hutang. Ketika ibu menjanjikan anaknya, ya nanti tak belikan ini, nanti tak ajak naik pesawat, ya nanti tak ajak ke satu tempat. Ternyata sampai ibunya dia tidak menunaikan janjinya, maka itu juga merupakan hutang yang akan ditagih. Atau seseorang yang mudah mengumbar janji-janji kepada orang lain. Nah, ini biasanya nih orang-orang yang akan mencalonkan sebagai pemimpin-pemimpin. Dia berjanji, saya berjanji kalau saya jadi pemimpin saya akan ini, setelah jadi lupa. Maka ini akan menjadi hutang yang kelak nanti akan ditagih oleh rakyatnya di hari kiamat nanti. Maka jangan mudah mengumbar janji, karena janji itu akan menjadi hutang. Sekecil apapun, walaupun janji itu tidak mengucapkan kalimat demi Allah, maka itu sudah menjadi janji. Yang namanya janji itu adalah sebuah kesanggupan seseorang untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu. Itu janji. Makanya usahakan setiap orang iman hendak melakukan sesuatu, ucapkanlah kalimat insya Allah. Karena kalimat insya Allah ini akan menyelamatkan seseorang dari tagihan-tagihan janji. Ya, insya Allah saya akan berusaha untuk membantunya. Dia berusaha, tapi ketika usahanya sudah mentok dan tidak mampu mencapai pada yang diharapkan, telah gugur karena sebuah kalimat, yaitu kalimat insya Allah. Ketika seorang tidak mengucapkan kalimat insya Allah, maka kalimatnya akan memberatkan seseorang. Ini yang berat. Ya. Ibnu Majah mencatat di dalam judul-judul bab seperti ini tuh dengan judul yang pedas ya. Judulnya adalah peringatan keras bagi orang yang berhutang. Peringatan keras bagi orang yang berhutang. Karena memang orang yang berhutang itu akan melekat kepadanya beberapa hal. Salah satunya, kalau orang itu iman, dia berhutang atas suatu kebutuhannya, namun dia yakin dari harta yang dimiliki atau yang sedang diusahakannya, itu dia dapat membayar hutangnya. Maka timbul dalam dirinya sifat atau keadaan, keinginan, saya nanti hutang dan saya akan berusaha untuk membayarnya. Allah akan menolak. Tapi kalau seseorang itu berhutang, kemudian di dalam dirinya dia bertanya, kira-kira bayarnya pakai apa? Ya udah, lihat nanti aja lah. Masalah bayar, lihat bagaimana nanti. Kalau ditagih bilang, ya belum ada. Ini berarti berusaha untuk merusak. Kalau sudah berusaha merusak, maka Allah juga akan mengancam. Man akhadha amwalan nas yuridu idlafaha adlafahullahu alaih. Barang siapa yang adlafahullah. Jadi barang siapa yang mengambil harta manusia, dia menghendaki untuk merusaknya. Berarti dia sengaja merusaknya dengan cara hutang yang banyak kepada orang itu, kemudian dia sengaja, saya nggak mau bayar. Dengan alasan pahilid lah, dengan alasan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah ini, maka adlafahullah, Allah pasti akan menghancurkannya. Allah pasti akan merusaknya. Allah merusak kepadanya dengan cara apa? Dengan cara Allah tidak akan memberikan pertolongan dia, sehingga dia tidak akan mampu untuk membayar hutang. Ya, Allah akan merusaknya dengan cara Allah tidak akan menjadikan harta yang diambilnya menjadi barokah. Hartanya nggak barokah, mendatangkan penyakit, mendatangkan musibah, mendatangkan satu mara bahaya. Allah tidak akan menolongnya, Allah akan merusaknya. Justru dengan harta itu Allah berkehendak untuk menghancurkan orang itu, akan merusak, mengazab orang itu, baik azab dunia maupun azab
dan Allah tidak akan memperhatikan orang ini ketika dia minta tolong kepada Allah saat dimasukkan ke dalam neraka. Kan begitu berat, ya, begitu berat. Kan orang yang syahid sekalipun, orang yang mati dalam keadaan sabilillah, kalau dia matinya meninggalkan hutang, maka syahidnya tidak dapat menghilangkan pada hukum hutang yang ditanggungnya. Padahal orang yang mati syahid itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Orang yang mati syahid itu diselamatkan dari siksa kubur. Orang yang mati syahid itu diselamatkan termasuk di antara orang-orang yang terhalang masuk ke dalam neraka. Orang yang mati syahid itu termasuk orang-orang yang rohnya oleh Allah diletakkan dalam burung hijau yang setiap pagi dan sore dia datang ke perkebunan surga untuk memakan buah-buahnya surga sampai hari kiamat. Orang-orang yang mati syahid itu diampuni semua dosa-dosanya kecuali hutang. Kecuali hutang. Kalau dia punya hutang, maka hutangnya tidak dapat terhapus sebab dia mati syahid. Ya, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Diampuni semua dosa-dosanya orang yang mati syahid kecuali hutang. Kecuali hutang. Artinya, kelak tetap dia akan ditagih di akhirat. Kelak dia akan digantungkan amalnya. Kelak akan digantungkan ruhnya. Jadi dia tidak bisa mendapatkan keistimewaan orang yang mati syahid secara utuh. Ini beratnya orang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Makanya jangan menyepelekan. Hutang sekecil apapun dicatat. Hutang itu dicatat. Ya, hutang dicatat. Sering bertanya, aku hutangnya berapa, tak balikin. Ya, dan tidak boleh melebihkan hutangnya, itu riba. Tidak boleh mengurangi dengan alasan apapun. Ya, tidak boleh memberi hadiah atas hutang yang diberikan. Ini. Karena apa? Karena hutang itu akan menjadi sebuah tali yang membelenggu amal dan roh seseorang ketika sudah mati. Akan menjadikan seseorang itu terikat ya di hari kiamat. Jadi kalau diriwayatkan dalam banyak hadis seperti kitab Yaumul Qiyamah atau kitab Al-Fitan atau kitab Sifati Jannah wan Nar, bahwa di mana keadaan atau di mana letak seseorang itu akan dibalas. Jadi dalam peristiwa kiamat yang sangat panjang, lamanya 50.000 tahun. Ya, dalam peristiwa kiamat yang sangat panjang, manusia itu ketika sudah dibangkitkan, manusia itu akan menunggu syafaat dari Allah. Menunggu syafaat dari Allah. Ya, dan manusia akan dibiarkan lamanya sekitar 20.000 tahun. Mereka akan dalam kehinaan, dalam kesengsaraan ketika Allah menurunkan matahari. Kecuali 7 golongan yang mendapatkan naungan. Dalam keadaan itu, setelah 20.000 tahun lamanya di padang mahsyar yang Allah panaskan dengan matahari, didekatkan di atas kepala kita, tepatnya jaraknya hanya 1 mil saja. Kemudian Nabi Muhammad diberikan oleh Allah berupa syafaat yang mensyafaati umatnya. Setelahnya itu baru para nabi yang lain mensyafaati umatnya yang beriman. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, mereka disiksa, dibiarkan tenggelam, dibiarkan dalam keadaan tersiksa di neraka, di dalam keadaan hari kiamat itu sampai lamanya 50.000 tahun, sampai akhir dari penghisapan manusia. Kemudian mereka masuk ke dalam neraka berbondong-bondong, masuk neraka sebagaimana air hujan yang jatuh dari langit yang sangat deras. Kemudian orang-orang iman, ketika datang Allah, mereka akan satu persatu mereka akan ditimbang oleh Allah, yaitu dirinya dengan catatan amalnya. Mereka akan ditimbang satu persatu di hadapan Allah, akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan, ditanya satu persatu tentang antara hubungan dia dengan Allah. Seperti ditanya sholatnya, ditanya ibadahnya, ditanya tentang amal-amal buruknya, penentangan-penentangan kepada Allah, itu semua akan ditanya oleh Allah. Jadi segala hal yang berbuat dosa dia kepada Allah akan dihukum di situ. Ada yang dihukum oleh Allah kemudian dia jatuh ke dalam neraka dalam hari timbangan itu. Kemudian di timbangan itu ada orang yang lolos. Karena apa? Karena dia tidak memiliki, karena dosa-dosanya kepada Allah sudah diampuni. Atau diringankan oleh Allah. Sebab rahmatnya Allah. Sehingga dia lolos dari yang namanya hari timbangan itu. Di mizan itu. Kemudian dia dibiarkan melewati pada jembatan Sirat. Ya, jembatan Sirat yaitu jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan sebuah tempat yang disebut dengan
al-qantarah. Al-qantarah atau al-a'raf, wadi a'raf, suatu tempat di mana seseorang itu harus transit dulu sebelum dia masuk ke dalam surga. Dia harus dimandikan di situ. Harus dimandikan sehingga muncul di keningnya ini tanda, yaitu tanda sujud, ya. Simahum min atharis sujud. Tanda mereka para penghuni surga itu adalah ketika mereka sudah dimandikan ke dalam sungai di Wadi Araf atau Qantarah itu, mereka kemudian akan muncul tanda keningnya, yaitu bercahaya, dan mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka akan dikirim ke pintu surga, belum masuk, ya. Masuk nanti ketika Rasulullah sudah membuka pintunya, baru kemudian Rasulullah masuk dulu, orang-orang di belakang yang mengikuti kepada Rasulullah masuk ke dalam surga sesuai dengan derajatnya masing-masing. Urutannya seperti itu. Nah, di mana letak jaizahnya? Jaizahnya adalah di Qantarah. Ketika seseorang sudah melewati timbangan, dia berhasil melewati jembatan Sirat, ya. Kemudian di situ dia akan tertahan. Dia tidak akan dinaikkan ke langit, dia tidak akan dinaikkan ke surga, dan dia belum dimasukkan ke, atau dia tidak dihukumi masuk neraka. Sehingga datang orang yang meminta tuntutan kepadanya. Jadi tinggal satu langkah masuk ke dalam surga. Tinggal satu langkah. Kalau orang yang berhutang dan mati dalam keadaan membawa hutang, itu terhalang. Itu terhalang, nggak bisa masuk. Karena apa? Karena dia dalam keadaan terhalang. Dia mau dimandikan di dalam Qantarah itu untuk masuk ke dalam surga, dia terhalang karena ada orang yang sedang menuntutnya. Ya Allah, tahan dia. Ya Allah, saya menuntut hutang kepada dia. Dia pernah punya hutang kepada saya. Maka pada saat itulah baru terjadilah yang namanya kisos, ya, yang pernah mukul, yang pernah ini, sehingga orang yang hampir masuk surga, dia ingin masuk surga, dia tidak dapat masuk surga, dia tertahan. Itu bahkan bisa jadi orang-orang yang muflis-muflis ini, mereka tinggal masuk ke dalam surga, mereka berjatuhan dari Qantarah itu menuju ke dalam lubang-lubang neraka. Padahal mereka sudah lolos dari jembatan neraka, mereka sudah lolos dari timbang-timbangan Allah, mereka lolos dari hari kiamat. Tetapi ketika masuk surga, terhalang hanya karena hutang, terhalang karena ghibah, terhalang hanya karena janji, terhalang hanya karena dia menyakiti orang lain, menuduh orang lain, dia mencela orang lain. Ini namanya yaumul jaizah. Makanya saya berpesan kepada seluruh Bapak Ibu jamaah sekalian, jadilah orang yang betul-betul bersih. Bersih hatinya, bersih lisannya, bersih telinganya. Kita tuh memang sebaiknya tuh nggak mendengarkan hiruk pikuk orang lain. Supaya apa? Supaya mulut kita ini nggak banyak komentar. Mata kita ini supaya banyak ditahan, banyak merem, supaya kita ini nggak ingin ini itu, sehingga muncul angan-angan dan pengen berhutang kepada orang lain. Ya, cukuplah dengan keimanan dari Allah dan ketakwaan yang Allah berikan, kemudian Allah mencukupi kita untuk menegakkan tulang punggung kita untuk beribadah, itu sudah cukup. Merasa cukuplah dengan itu. Ya. Jangan dibiarkan matanya itu liar melihat tetangganya beli ini, beli itu, padahal dia nggak mampu untuk membelinya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hawa nafsunya, syahwatnya, hingga dia nekat untuk berhutang hanya untuk beli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting. Allah makin bihalalikan haram, wa aghnina bi fadlika amman siwak. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, mencukupi kita. Allah mencukupi kita, hanya Allah yang mencukupi kita dari segala kebutuhan-kebutuhan kita. Dan kita tidak mencari kecukupan kepada orang lain, karena mencari kecukupan kepada orang lain itu akan menjadi hutang, menjadi beban, menjadi tanggungan bagi kita di akhirat nanti. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian insyaallah materi yang disampaikan pada pagi hari ini, dan akan kita buka sesi tanya jawab, ya. Kepada Mbak Retno, saya persilakan, saya kembalikan, dan saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi